Salam-salam, mari kita sama-sama mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi tambahan bagi kita, ilmu bagi kita, dan tentunya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih kepada Kiai Ahmad Syahada. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaram, guru kami Ustadz Tomo, hadratul muhtaram, para sesepuh-sesepuh, orang-orang tua kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati, yang kami cintai, saudara kami Bapak Rudi Hartanto yang telah memfasilitasi kita untuk dapat melaksanakan kegiatan ngopi bareng ya. Ngaji ngopi bareng kalih ngrasani nikmate Gusti Allah. Ngoten nggih? Nggih, ngapunten, mohon maaf. Kawula mboten kiai nggih. Abut berat disebut kiai itu berat. Soalnya kalau kiai itu pasti punya tanggungan santri. Yang dituntut pertama kali pasti kiai kalau santrinya tidak benar. Makanya ampun kiai lah, jangan kiai lah, takut kami. Ya, perkenalkan, nama kami Ahmad Syuhada, asli Pati. Okay. Asli Pati. Ya, kalau Jambi sendiri ini bukan tempat asing bagi kami. Soalnya kami pernah 4 tahun wirawiri di Jambi. Kebetulan juga mbah kami dimakamkan di pemakaman Kebun 9. Nah, jadi kami ke Jambi ini seperti apa ya? Napak tilas jejak leluhur kami. Nah, keluarga kami juga ada di daerah Sukoawin Jaya, arah Merlung. Nah, kebetulan tadi kami ngobrol sama Ustadz Tomo, malah beliau sahabat kakak kami. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi Ustadz Tomo ini murid dari Kiai Royani ya. Kebetulan kami pas di Jambi juga pernah sowan kepada beliau. Jadi kami di sini sebenarnya ingin juga mengambil berkah dari beliau, mengambil berkah ilmu dari guru-guru beliau, juga kepada guru-guru jenengan semua. Jadi ini mohon maaf ngomongnya gaduh-gaduh, penting sama pahamnya. Saya ini kan orang-orang Pantura, Pati ini Pantura ini karakternya bicaranya biasanya ceplas-ceplos. Jadi nanti mohon maaf apabila cara gaya bicara kami ini agak kasar. Maaf ya, beda dengan Jawa yang wilayah selatan itu lebih halus karakternya. Ya, terima kasih semuanya. Dan sebelum kita mulai ngaji, kita sambung ruhaniyah dulu kepada guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila hadrati ihwani minal anbiya wal awliya wassyuhada wassalihin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidatina Khadijah al-Kubra, sayyidatina Fatimah az-Zahra, sayyidina Ali bin Abi Thalib, Hasbah Sunan Maktum Pati, Mbah Syekh Jangkung Pati, Mbah Sunan Kalijogo, semua aulia di Jawa, khususan kepada masih kami, Syekhina Abdillah Salam Hajen, Syekhina Rifai Nasuh Hajen, Syekhina Fayumi Mundi Hajen, Syekhina Mahmud Mujain Hajen, Syekhina Ma'amun Mukhtar Hajen, Syekhina Syahal Mahfud Hajen, Syekhina Nafi Abdillah Hajen, Syekhina Minan Abdillah Hajen, wabil khusus Murabbi Rohina, Syekhina Abdillah Umar Fayumi Al-Haj, wabil khusus Masih Jeboro, Syekhina Ahmad Mustaqirin Al-Haj,
wabil khusus masih lasem Syekh Mas Duki Al-Lasib, wabil khusus masih kita Syekhina Khalil Bangkalan, Syekhina Hasyim Asy'ari, Syekhina Ahmad Dahlan, Syekhina Soleh Darat, wabil khusus leluhur kami Akhina Yusuf Abi Darban, Mbah Marwah sekalian, Mbah Sarti sekalian, wabil khusus para pejuang-pejuang di Jambi, khususan leluhur-leluhur Jambi, khususan Habib Husain Barakba, khususan Putri Ayu, khususan pejuang Jambi Sultan Tasaifuddin, khususan orang Kayo Pine, orang Kayo Hitam, khususan Datuk Berhala, khususan semua leluhur-leluhur yang ada di Jambi, pejuang-pejuang agama yang ada di Jambi. Sri Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan leluhur kami, khususan Mbah Hasan Sonto, khususan Mbah Tiko, khususan Mbah Utsman, khususan pejuang-pejuang kemerdekaan, pejuang-pejuang agama, khususan seluruh makhluknya Allah sealam semesta. Sri Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa lil mu'minina amin. Mari sama-sama kita menyambungkan ruhaniyah kita kepada guru-guru yang telah mengizazai atau guru-guru yang membimbing kami, khususan kepada Kiai Ismail Fayumi Hajim, Kiai Fayumi Muzi Kajen, Syekh Yasin Fadil Mekah, terus sampai kepada Syekh Abi Hamid Al-Ghazali. Sri Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Terkhusus kepada saudara-saudara kita, orang tua kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah, diganti dengan kesembuhan-kesembuhan. Kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang sedang punya masalah, semoga diberi solusi-solusi terbaik dari Allah. Sri Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Semoga dengan keistiqomahan kita, dengan niatan kita untuk mengaji pada malam ini bisa membahagiakan kepada guru-guru kita, kepada leluhur-leluhur kita, juga membawa berkah manfaat kepada kita, keluarga kita, dan anak cucu kita. Sri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Alhamdulillah, ini kebetulan kami tadi membuka kitab Minhajul Arifin karya dari Imam Ghazali. Jadi kami akan membaca sedikit, nanti kita selebihnya kita ngobrol ngerasani Gusti Allah dan ngerasani kanjeng Nabi. Ngerasani Gusti Allah itu aman paling. Ngerasani kanjeng Nabi itu paling aman, dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babun niyah, ini menjelaskan niyah ya. Menerangkan tentang niat. La budda, bahasa Indonesia. La budda lil abdi minan niyati fil kulli harakatin wa sukunin. Jadi seorang hamba itu wajib berniat ketika dia dalam setiap gerakan dan ketika dia sedang terdiam. Fa innamal a'malu binniyat. Ini hadis ini. Fa innamal a'malu binniyat wa kullu mri'in ma nawa. Setiap amal, setiap perbuatan itu tergantung dengan niatnya.
Dan setiap urusan itu tergantung yang diniatkan. Ini hadis dari Imam Bukhari. Kemudian ada hadis lagi dari Imam Muslim, niatul mu'min khairum min amalihi. Niatnya seorang yang beriman, seorang mukmin itu lebih bagus daripada pelaksanaannya. Jadi kita ulas ya. Jadi segala sesuatu itu yang terpenting yang awal kita lakukan adalah menata niat kita. Jadi sepertinya terkadang terlihat sesuatu itu baik, tapi karena buruknya niat kita menjadikan amal itu kosong, nilainya kosong. Sepertinya kegiatan ini baik, bantu orang itu baik, tapi mungkin lantaran niatnya yang tidak tepat. Apa misalnya? Pengen pamer, pencitraan. Nah ini nilai kebaikan itu menjadi tergerus nilainya. Bobot kadar kebaikan itu menjadi tergerus. Jadi malaikat itu tiap hari itu bawa kalkulator. Wah ini baik, kalkulator gini terus. Nah, tapi kalau ada ini irinya, ada pencitraannya, ada pamernya. Nah ini di poinnya dikurangi lah, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Maka kami kesini niat kami yang pertama tholabul ilmi, yang kedua menyambung silaturahmi. Jadi tidak sengaja ini kegiatan di sini ini kegiatan yang tidak kami sengaja. Jadi kebetulan kami diundang sama Pak D kami di Sengeti itu dibelikan tiket. Saya mikir, saya di Jawa itu di Pati itu senengannya pasti ngopi ngaji lah kalau. Jadi kegiatan kami itu kalau malam itu ngaji, ya seperti ini ngopi jago. Nah kok Mas Rudi pas Lebaran di Jawa, kami kenal baru setahunan Mas ya. Tidak sengaja kami kenal, kebetulan ipar beliau Bapak Wardi itu teman kami sekolah, juga kami di situ mendirikan majelis gazebo Blokosuto. Karena ada kita bikin gazebo rame-rame di situ, kita jadikan majelis ilmu. Namanya Blokosuto. Kalau Blokosuto bahasa Indonesianya apa? Apa anane? Jujur karo awake dhewe. Jadi kemudian alhamdulillah sudah berlangsung hampir 2 tahun majelis tersebut. Ini Kak, pas kami mau ke Jambi, beliau nitip kepada Mas Rudi, mampir ke sini tidak bisa lama, tapi dalam hati kami, ya Allah, Mas Rudi ini agak kecewa, kenapa kok hanya sebentar di sini gitu. Saya jawab insya Allah nanti di lain kesempatan dipertemukan oleh Allah lebih lama. Alhamdulillah setelah setahun lebih 2 bulan kita ketemu dan bermajelis di sini. Berkahnya Kiai Ustadz Tomo dan yang lain. Terima kasih. Bapak-bapak yang berbahagia, guru-guru kami, saudara-saudara kami semua. Jadi niat itu, nah ini niat bagi seorang mukmin itu masih lebih baik daripada pelaksanaannya. Makanya orang setiap hari itu kita harus menjaga atau merekonstruksi, bahasanya apa ya? Mengulangi, memperbarui niat kita. Nah, kita kemana-mana ini niatnya apa? Orang kerja itu niatnya apa? Kita aktivitas itu niatnya apa? Karena apa? Nah, kita itu diciptakan. Allah menciptakan kita itu tugas utamanya sebagai apa? Sebagai seorang hamba, tugas pokoknya itu beribadah. Kalau dalilnya Kiai Ustadz Tomo ini wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah itu menciptakan jin dan manusia itu semata-mata hanya untuk beribadah. Jadi kenapa kok jin disebut lebih dulu? Nah, ini kan pertanyaan juga. Kok manusia yang paling istimewa, yang paling sempurna, kenapa disebut jin lebih dulu? Ini nanti bisa tanya kepada Ustadz Tomo ini, biar beliau menjelaskan. Karena apa?
biar saya ngulas sedikit ya, nanti kapan-kapan biar beliau yang menjelaskan. Karena jumlah jin itu lebih banyak. Jin itu lebih banyak. Makanya berhubung lebih banyak, terus jin itu modelnya macam-macam. Yang paling jahat itu ya Azazil dan kroni-kroninya itu, sampai yang paling usil demit, tuyul apa. Kalau di sini gendruwo, hantu-hantu di Indonesia itu macam-macam ya. Itu semua jenis jin. Sampai ada jin yang beriman juga ada. Nah, itu juga berbangsa-bangsa. Ketika kami ngobrol kepada teman-teman kami yang memang diberi kemudahan oleh Allah, diberi kemampuan untuk melihat dimensi itu, dia kadang cerita, Ausili, saya punya teman, tapi ini sudah balik ke Jawa tadi pagi. Kebetulan nggak ikut ke sini kemarin. Belum sempat ngajak muter-muter ke Jambi. Itu bisa ya, emang tugasnya dari Allah, diberi kemampuan Allah untuk masuk dimensi-dimensi itu. Itu jin, kemudian manusia. Nah, tugas ibadah kita itu apa? Tugas ibadah kita itu apa? Ya, tugas ibadah itu kan macam-macam ya. Ada ibadah yang sudah ditentukan khusus dan ditentukan waktunya, seperti sholat, puasa, zakat, haji, itu kan sudah ditentukan waktunya. Masa ibadah cuma itu? Nah, ya enggak, setiap kita tergantung mencoba belajar kepada para ulama-ulama. Ternyata apa yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah, tergantung niatan kita. Ya, contoh kecil. Jenengan minum kopi, monggo disambi ya. Jenengan minum kopi itu kalau jadi aktivitas biasa ya sekedar minum, terasa seger, nikmat. Tapi coba belajar, kita upgrade niat kita. Bismillah, aku tak berniat minum kopi. Semoga lantaran aku minum kopi ini jadi jalan rezekinya saudara-saudara kaman. Jadi jalan rezekinya yang jualan kopi. Jadi rezekinya yang nanam kopi, jadi rezekinya yang kerja di kebun kopi, jadi jalan rezekinya orang yang membuat pupuk, jadi rezekinya kuli-kuli pekerja yang bekerja di pabrik kopi. Alangkah luasnya cakupan kerahmatan Allah itu yang terjadi ketika kita menghirup meminum kopi dibarengi dengan kesadaran bahwa kita sedang berhubungan dengan jutaan orang, jutaan makhluknya Allah. Ternyata dari seduhan kopi kita, satu teguk saja itu bisa menjadikan misalnya orang yang bekerja di kebun kopi, yang menanam kopi itu, menjadikan dia memanen kopi, dijual, hasil uangnya bisa nyekolahkan anak misalnya, hasil uangnya bisa memondokkan anak, hasil uangnya bisa untuk perjuangan di majelis-majelis ilmu. Itu kan kesadaran yang luar biasa. Tapi apakah kita pernah membarengi niatan kita itu dengan niatan untuk merahmati seluruh makhluk Allah yang terlibat dalam proses kopi? Kita ngopi ya ngopi saja, biasanya kan gitu ya. Tapi ketika kita barengi kesadaran bahwa kita itu tidak bisa sombong, wong kita mau ngopi saja masih membutuhkan supir-supir truk yang mengangkut dari pabrik kopi, masih membutuhkan tukang tambal ban yang ketika mobil pengangkut kopi itu bocor. Makanya ketika kita doa makan kita itu Allahumma barik lana. Kenapa kok make domir lana? Padahal yang makan kami, kok bukan barikli. Jadi ini kalau tanya Nausorob nanti ini ahlinya ini. Barik lana. Kita sedang melibatkan
ribuan, ratusan, bahkan mungkin miliaran makhluk-makhluk Allah yang lain yang terlibat dalam proses kopi. Itu kita belajar menyadari itu. Apakah kita diberi anugerah yang luar biasa oleh Allah, masih bisa bernapas ini? Itu kita pernah mensyukurinya? Pernah ingat kita? Oh ya Allah, terima kasih. Engkau menganugerahi kami nafas. Engkau menganugerahi kami jantung yang sehat, paru-paru yang sehat. Kemarin corona saja itu mau oksigen saja, cari tabung oksigen, bingung nggak? Mahal, bingung. Ada duit, tidak ada barang. Itu kelewat dikit aja udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah kita pernah bersyukur? Kita tuh terkadang lupa. Kayak Allah memberikan ini, terus kita bebas Makanya kalau belajar dari ulama-ulama sepuh tasawuf itu, belajarlah kita itu mensyukuri nafas kita, mensyukuri nikmat mata kita. Kita diberi anugerah membedakan warna, diberi anugerah melihat keindahan-keindahan Allah. Kenapa? Kita jarang lalai. Kita malah melalaikan mensyukuri nikmat tersebut. Malah membawa mata kita untuk senantiasa mengajak kepada melihat kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah. Apakah kita pernah mensyukuri lidah kita ini? Lidah ini. Coba lidah ini habis makan panas terus apa istilahnya yang tidak bisa merasa itu? Lidah. Itu berapa nikmat yang terlewat. Rasanya makan yang paling enak aja tidak ada terasa. Apakah kita menyadari itu? Ya, makanya itu sesuai tadi doa mau makan mau itu Allahumma barik lana. Sombongnya kami ketika minum aja itu kita tidak pernah melibatkan Allah, tidak pernah melibatkan orang lain. Ini baru kepada sesama manusia. Bagaimana akhlak kita, adab kita kepada makhluk-makhluk Allah yang lain? Kita terkadang kita pohon ini loh, pohon-pohon dedaunan. Makanya semua yang di atas bumi ini kan membaca tasbih ya. Ciptaan Allah itu semuanya bertasbih. Subhanalladzi ma fis samawati wa ma itu semua berzikir, membaca tasbih. Dan tasbihnya tanaman ini apa? Dedaunan ini apa? Dedaunan itu diciptakan, didesain oleh Allah supaya menciptakan oksigen. Menghirup karbon yang kita keluarkan ini diproses kembali besok pagi menjadi oksigen oleh dedaunan. Apakah kita pernah berterima kasih kepada dedaunan itu? Kadang kita, makanya orang-orang yang tua-tua dulu itu mengajarkan kepada kita, ketika mau apa dengan pohon itu disapa dulu. Kalau orang Jawa biasanya amit sewu mbah. Ada ya yang sepuh-sepuh itu amit sewu, mau nyabut rumput saja permisi. Bagaimana seandainya kita ini sedang berzikir, terus ada orang lewat di belakang kita tanpa permisi? Ini hati kita itu dongkol apa enggak? Apakah akhlak kita kepada makhluk selain misalnya pohon? Terkadang kita pohon main tebang saja. Itu kan mengganggu ketika pohon itu membaca tasbih, berzikir. Bagaimana akhlak kita? Apakah kita sudah belajar berterima kasih kepada makhluk-makhluk Allah yang lain? Makanya dalam Al-Quran itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu dalil yang sering kita dengar, sering kita ucapkan. Tapi apakah kita pernah menggali lebih dalam makna tersebut?
La in syakartum, ketika kita bersyukur, la azidannakum, niscaya akan kita ditambah nikmat kita. Tetapi ketika kamu menutup diri, kafartum itu kafaro itu makna lainnya kan menutup. Kafir itu kan menutup diri. Ketika kamu kafir, sesungguhnya kamu menutup diri dari nikmat-nikmat Allah itu, siksa Allah itu maha pedih. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, kita itu loh, kadang itu lupa mensyukuri yang Allah anugerahkan kepada diri kita. Yang paling sepele, nafas kita lupa mensyukuri. Kita terkadang menutup mata dari melihat rahmatnya Allah. Kita sering lalai. Kita terkadang mata kita itu kita biarkan untuk melihat nikmat orang lain. Melihat orang lain itu lebih nikmat dari nikmat kita. Wah, enak ya Mas Rudi ya. Enak ya Pak Kiai Tomo ya. Enak ya. Padahal yang jadi Mas Rudi terkadang sendiri juga pikirannya mumet. Kita lihat yang nikmat orang lain. Kita lupa mensyukuri nikmat kita sendiri. Allah memberikan nikmat yang luar biasa, tapi apakah kita sudah membiasakan diri untuk bersyukur? Makanya ketika kita memperbanyak syukur kita, mulai hal yang paling sepele, dari napas kita syukuri. Nah, nanti ketika kita misalnya dapat apa, dikasih Allah memberikan rezeki pada kita, kita juga akan pandai bersyukur. Mau kita misalnya dapat rezeki aja belum sesuai dengan yang kita harapkan, kita malah gerundel. Ini saya ya, ini saya. Misalnya ini saya mikir nih saya mau beli ini, misalnya mau ini. Ternyata saya dapat rezeki kurang, saya kok gerundel. Itu apakah kita pantas? Kita kan seharusnya malu sama Allah. Allah itu pasti memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita minta. Apakah pantas kita menggerundel apa? Bahasa Indonesia menggerutu kepada Allah itu apakah pantas kita? Kan malu kita seharusnya. Makanya ketika orang yang pandai bersyukur, mensyukuri dari hal-hal yang paling sepele. Kenapa kita ketika minum kopi tidak bersyukur, malah mikir susu, mikir teh. Itu kan peristiwa yang menyiksa kita. Seharusnya kopi bisa kita nikmati, tapi pikiran kita melihat nikmat yang lain. Jadi kopi pun terasa tidak nikmat karena kita lalai. Ya, terkadang ya manusia seperti itulah. Apa yang membuat kita seperti ini? Itu ternyata kesalahan kita dalam mengelola pikiran kita. Kita salah dalam mengelola pikiran. Makanya pikiran kita itu kadang menjajah kita, menyakiti jiwa kita. Apa kok pikiran yang salah? Kita itu terkadang terlalu menakutkan besok pagi. Masa depan kita terlalu takut. Ya Allah, nanti saya besok bagaimana? Ini kerjaan sepi ini bagaimana ya Allah? Atau mungkin besok anak saya bagaimana? Cucu saya bagaimana? Itu kadang menyiksa pikiran kita. Atau kita terlalu kecewa dengan masa lalu. Wah, dulu misalnya saya tidak kenal Ustadz Tomo ini misalnya, mungkin saya tidak jadi gini, kadang kan gitu. Apalagi kita pernah terlibat urusan bisnis misalnya. Wah, gara-gara si A ini loh, saya udah mau membangun bisnis malah ketipu misalnya. Nah, itu peristiwa sudah lalu, tidak kita ambil, tidak pandai mengambil hikmahnya, tapi yang ada apa? Kita membenci. Coba kita analisa. Belajarlah kita itu belajar mengambil pelajaran dari peristiwa apapun. Jadikanlah semua di luar diri kita itu sebagai sarana untuk tholabul ilmi, untuk belajar. Misalnya namanya siapa? Sawal. Nah, Bapak Sawal ini misalnya
pernah nipu saya ini misal ya. Misalnya pernah nipu saya. Kalau saya melihat dia menipu saya pasti jengkel. Tapi cobalah ketika misalnya Bapak Syawal ini nipu saya, kemudian saya jadikan dia sebagai guru. Guru gimana ya? Biar kita pandai bersyukur. Oh, aku pernah ditipu Mas Syawal. Ternyata ditipu orang itu sakit, mengecewakan. Oh, kalau gitu saya tidak menipu orang lain. Saya tidak menipu orang lain. Oh, kalau gitu Mas Syawal ini termasuk guru saya dalam bidang tipu menipu, supaya saya tidak mempraktekkan ilmu tipu menipu itu kepada orang lain. Soalnya apa? Ditipu orang itu sakit. Dari hal yang orang yang nipu kita, yang biasanya kita jadikan orang itu kebencian, kita rubah menjadi kasih sayang sebagai seorang guru misalnya. Oh, kalau gitu semoga kita lempar balik, semoga Mas Syawal ini dimaafkan oleh Allah, anak keturunannya dijadikan anak-anak yang soleh. Jadi ketika kita memaafkan orang yang menipu kita dan kita mengambil pelajaran, itu apa yang kita dapatkan? Kita akan melupakan dia pernah menipu kita, tapi kita malah membalas mendoakan yang menipu kita. Jadi ketemu, misalnya saya habis ditipu 5 tahun yang lalu misalnya, ketika ketemu wong kita sudah maafkan, ya kita bisa komunikasi dengan baik. Mungkin lantaran doa kita, di antara doa kita mendoakan semoga Mas Syawal diampuni oleh Allah, dimudahkan rezekinya, dijadikan anak-anaknya soleh, misal seperti itu. Kok doa kita diijabah? Soalnya kita tidak tahu doa siapa yang bisa nembus langit, itu tidak ada yang tahu. Makanya kita itu ajarkan oleh guru-guru kita untuk senantiasa meminta doa kebaikan. Kok lantaran misalnya dia habis nipu, suatu saat malam-malam ingat misalnya mau tidur, ya saya pernah nipu itu sweda ya. Wah, aku mau ketemu anak, ya Allah, aku minta maaf ya Allah. Terus beliau diampuni. Ternyata dari diampuni itu karena mungkin menipu itu juga kadang bukan faktor keinginan, tapi keadaan juga bisa. Kok jadi dia anaknya disekolahkan, dipondokkan jadi ulama, siapa yang tahu? Makanya kita maafkanlah semua yang menjadi masa lalu kita. Kadang kita pernah misalnya waktu kecil main bola sama Kiai Tomo ini misalnya, Ustadz Tomo, kita pernah di-tackle misalnya. Dan kita masih tua, masih ingat, kurang ajar itu Kiai kok. Dulu waktu kecil nekel saya waktu mainnya curang. Dulu kok misalnya waktu ngambil kayu di kebun misalnya pernah nyuri Kiai saya. Nah itu kan menyiksa kita. Padahal itu peristiwa yang sudah lampau. Bisa dimengerti ini ya. Jadi belajarlah kita itu memaafkan masa lalu dan semua yang terlibat dengan masa lalu kita. Jadi ibarat, ini kami mengibaratkan lebih mudah. HP ini misalnya RAM-nya ini 4 GB misalnya. HP RAM giga 4 GB yang dipakai aplikasi 1 GB, masih 3, sisa 3 GB. Nah kalau yang 3 GB ini kita penuhi dengan kekecewaan masa lalu, dendam-dendam masa lalu, itu kan terus kita masih tambahi kepanikan-kepanikan dengan masa depan yang berlebih. Ini HP kita ini berat apa enggak buat buka Google misalnya, karena banyak aplikasi yang tidak bermanfaat, banyak video-video yang tidak bermanfaat. Dan caranya benar, ya yang masa lalu kita hapus, kita maafkan, yang masa depan jangan terlalu dipanikkan, jangan terlalu kita panik dengan masa depan. Nah kita kok punya cita-cita, ya bagaimana kita mencerdaskan pikiran kita, mencerdaskan semua potensi kita untuk menggapai cita-cita kita itu. Jangan sampai kita mengkhawatirkan yang
belum pasti. Masa depan itu pasti apa? Masih goib. Goib kan? Nah, ngapa kita hal goib itu kok kita terkadang menyiksa pikiran kita. Jadi ketika hal-hal yang tidak penting untuk diri kita hapus, kita delete. Jadi masih ada ruang sekitar 3 giga untuk Google browsing atau apa, cepet apa enggak apa itu. Nah, makanya kita tuh kadang mikir itu lelet. Mau bergerak lambat. Karena apa? Kita tuh banyak memikir hal yang tidak penting. Wong kita habis nonton sinetron aja itu loh. Bangun tidur masih keingat. Lihat posternya artis sinetron di jalan masih kita benci loh. Orang kok gitu. Karakter antagonis kadang kita benci. Kita kebawa sama pikiran kita. Padahal itu tidak penting untuk kita. Kita lupa dengan diri kita. Dan bagaimana kita bisa mengenal dengan Allah sementara kita itu malah lupa mengenal diri kita sendiri. Kalau Imam Ghazali itu mengutip hadis man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa mengenal diri sendiri maka dia bisa mengenal Allah. Ya, kita karena sama diri kita sendiri tidak begitu kenal dan tidak mau mengenal. Repotnya itu tidak mau mengenal. Ya, misalnya saya nyubit Mas Awal ini sakit misalnya Mas, dicubit. Oh ini kan belum misalnya. Tak cubit malah marah nanti ya. Ditempeleng repot nanti ya. Misalnya seperti itu. Ya, ketika nyubit orang sakit ya jangan nyubit. Kita dicubit orang sakit jangan nyubit orang. Menipu orang itu menyakitkan, ya jangan ditipu orang menyakitkan, jangan menipu orang. Mengecewakan orang itu menyakitkan. Makanya ditipu orang menyakitkan, jangan menipu orang. Nah, yang kita lakukan apa? Bagaimana kita itu membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain. Bagaimana cara membahagiakan? Yes, ketika kita rajin berbagi itu termasuk membahagiakan orang lain. Apakah kita tergolong orang yang dermawan? Apakah kita tergolong orang yang enteng mengeluarkan sedekah kita? Padahal hadis itu as-shadaqah tadfa'ul bala. Orang yang mau sedekah itu bisa tolak bala, bukan tolak angin ya, tolak bala. Itu orang Jawa kata tolak bala sedekah. Nah, apakah kita bisa? Soalnya kalau bala sudah turun itu ya pasti turun. Tapi bisa kita hindari, bisa kita minimalkan. Minimal kok tulisan kita akan jatuh di situ minimal. Misal jatuh ada di lauhil mahfuz itu bisa kita perkecil. Ya jatuh tetap jatuh, tapi jatuhnya tidak begitu parah. Itu bisa, makanya ada fadilah amal. Termasuk sedekah untuk taqaul bala, termasuk sedekah untuk jalbur rezeki, silaturahmi jalbur rezeki, tulul umur untuk memperpanjang umur, silaturahmi itu ada fadilah amal. Nah, ini saya tak cerita sama bapak saya itu ya kiai kampung lah, punya musola, punya jamaah majelis itu. Beliau itu ya, istimewa, termasuk guru kami yang luar biasa kami kagumi. Dia itu saking istiqomahnya itu, pokoknya hormat tamu dihormati bener, sama kiai sama habaib hormat. Itu bapak kami, makanya tiap malam Ahad di rumah itu ada rutinan rotibul hadat sama simtudurol. Alhamdulillah ini udah berjalan mulai dari bapak saya dulu. Ini yang meneruskan keluarga kami, adik kami, juga kami. Nah, bapak saya itu suatu saat beliau itu mungkin apa ya, ada isyarah mungkin. Kan bapak itu sering malam jangan jalan tidur. Kalau kami belum mampu, kalau kami malam tidak tidur ya udut sama ngopi. Kalau bapak duduk di atas sajadah, bapak kami. Beliau itu ketika adik kami yang mondok di Lirboyo itu meninggal, saya masih di Jambi 2009. Saya pulang
adik meninggal kan udah dimakamkan itu 7 hari saya dipanggil sama bapak saya. Bapak wis wayahe titi mangsane wis ape ngadep Gusti Allah. Kalau kamu ridho ya bapak tak persiapan. Kalau kamu belum ridho, kamu tiap malam bangun minta tambahan umur bapak 2 tahun. Ya, saya kan masih itu tak debat. Ora ono Pak, ndak ada Pak. Apa? Oh idza jaa ajalum la yastaqdimuna sa'ata wa la yastaqirun. Ketika ajal itu datang, tidak bisa diundur sesaat ataupun dimajukan sesaat. Itu Quran loh Pak. Yaitu ya Quran. Tapi ada hadis yang lain. Doanya anak, terus sedekah, terus silaturahmi itu bisa memperpanjang umur. Ya, kemudian tak jalani Pak. Saya tiap malam, kemudian saya balik merantau lagi kan waktu itu. Setahun, masih tak tambah setahun. Saya nangis tiap malam. Saya tinggal di Talang Banjar, belakang Pasar Baru, ngontrak di situ. Oh, itu tiap malam nangis. Ya Allah, bapak saya Pak. Itu benar sampai 2 tahun. Ketika 2 tahun saya pulang, tiba-tiba bapak habis ngaji itu kondisinya ngedrop, tak bawa ke rumah sakit, tidak mau, tapi tak paksa di rumah sakit udah pamitan. Ya saya mikir, iya ya ternyata dalam Quran, dalam ilmu tafsir itu ada istilah nasah mansuh ya. Ayat 1 bisa dinasah dengan ayat yang lain. Nah, makanya kita itu jangan ketika meyakini satu ayat itu tidak belajar ayat yang lain. Kadang kita itu kan mengambil ayat untuk kepentingan pikiran kita. Itu kita tidak belajar orang lain, tidak belajar tafsir-tafsir yang lain. Nah, ini cerita saja ini. Ya. Hikmah yang kita ambil apa? Nah, ini kita itu pandai-pandailah berterima kasih, pandai-pandailah bersedekah. Kalau punya uang ya dengan uang. Kalau punya tenaga kita niatkan sedekah untuk tenaga untuk kemaslahatan. Kalau punya pikirannya itu ya misalnya mau bangun apa, pikirannya kita manfaatkan. Apakah sudah? Nah, minimal loh kita itu sedekah dengan doa. Mendoakan teman-teman kita. Makanya ketika kita rajin, ya kan, saya ini diajari guru saya. Guru saya itu ketika ingat apapun itu ngirim Fatihah. Ini Fatihah buat apa? Yaitu doa apa? Sedekah. Misalnya saya di sini ingat Mas Awal pas di rumah. Ya, aku pernah ketemu Mas Awal. Semoga Mas Awal dan keluarganya, anak turunnya jadi hamba Allah yang soleh-solihah misalnya. Al-Fatihah. Misalnya Ustadz Tomo diberi kesehatan kelancaran dalam membimbing jamaahnya. Al-Fatihah. Itu kan bagian doa, bagian juga termasuk kategori sedekah. Ketika kita rajin mendoakan orang lain, padahal itu yang kembali tolak balaknya itu mana? Kepada kita. Yang Ustadz Tomo, yang teman-teman yang kita doakan itu dapat berkahnya, dapat berkah dari doa kita. Itu yang rajin mendoakan orang itu pasti akan terhindar dari malapetaka. Sebagaimana ketika kita mendoakan, memberi sedekah kepada orang, itu juga fadilahnya. Nah, ini ada cerita Mas Rudi kemarin yang luar biasa tadi siang Mas ya. Lantaran sedekah berapa Mas? 5.000 terhindar dari kecelakaan. Nah, itu kan fadilahnya luar biasa. Tapi apakah kita sudah membiasakan kebiasaan kita untuk berbagi dari sebagian harta kita, berbagi dari sebagian kemampuan kita, berbagi dari sebagian ilmu kita, juga berbagi kebahagiaan dengan mendoakan makhluk-makhluk Allah yang lain. Makanya tadi saya mendoakan semua makhluknya Allah sealam semesta, saya doakan. Lalu itu orang kafir kamu doakan. Nah, kalau emang orang kafir, apakah tidak berhak menerima
doa. Ya itu iblis kok kamu doakan. Apakah iblis sebagai makhluk tidak berhak menerima doa? Mau diterima atau enggak itu urusan Allah. Yang penting saya belajar dermawan lewat doa. Mungkin, nah ini saya sering cerita sama Mas Rudi kalau ketemu. Saya itu punya pengalaman unik. Guru saya juga unik. Guru saya itu kalau dia itu stylenya ya kayak orang jalanan. Itu kalau ada orang masih mabuk, ini orang mabuk ini, mabuk temennya. Ya saking akrabnya, bos ini beli minuman buat apa? Ya mabuk loh. Tapi janji ya kalau ini habis ini kamu mabuk kok langsung itu ingat Allah ya, minta baca istighfar ya gitu. Dibelikan minuman. Nah, ini juga tadi saya cerita sama Kiai Tomo. Masya Allah. Seperti diberikan minuman. Lantaran diberikan minuman, tapi sebelum minum ini jangan ditiru, wong itu udah. Dia tidak membenci seorang pemabuk, tapi mendoakan ketika dibeli minuman. Ini jangan dilihat dari sudut pandang syariah ya. Soalnya membelikan minuman itu kan haram kalau syariat. Tapi ini kita levelnya, kita kesadarannya kita naikkan sedikit. Sebelum dikasihkan dikirimin Fatihah, semoga lantaran minum ini dia kapok kemudian tobat di Fatihah. Diminum. Besok pagi sakit ya. Badannya sakit, bingung gini kan apa ya. Terus dia lantaran itu dia tobat, nemui teman saya tadi, guru saya. Udah saya kapok mulai ini, tidak mau mabuk lagi. Alhamdulillah. Ya itu pendekatan dakwah yang ya mungkin untuk kita jangan ditiru lah, tapi untuk pelajaran. Lantaran doa ini. Terkadang kita lihat orang mabuk aja di pinggir jalan itu perasaan kita apa? Benci. Coba kita lihat orang yang mabuk itu dengan pandangan kasih sayang. Ketika kita tidak mampu menghentikan orang mabuk, ya hentikanlah dengan doa. Caranya gimana? Ya Allah, ada orang mabuk di situ. Oh, ternyata orang mabuk itu tidak bagus, membahayakan, merugikan sekitarnya, banyak mahdorotnya. Oh ternyata orang mabuk itu guru saya ya Allah. Guru saya dalam bidang apa? Dalam bidang saya tidak akan ikut cara gaya hidupnya sebagai seorang pemabuk. Orang mabuk itu tidak sadar atau apa, kadang ngamuk, tidak jelas. Itu kalau direkam kok, dilihat ketika dia sadar pasti malu. Kalau gitu saya tidak mabuk. Oh orang yang mabuk itu juga hambamu ya Allah, semoga engkau ampuni dia. Semoga engkau berikan hidayah kepada dia. Semoga anak turunnya menjadi hambamu yang soleh. Al-Fatihah. Nah, mungkin lantaran dari doa-doa kita yang tembus ke langit, Allah menurunkan hidayah kepada dia. Menurunkan hidayah, kemudian dia beribadah, mendekat kepada Allah. Dan diterima tobatnya. Menjadi waliullah misalnya. Level kesadaran hatinya mendekat, lebih dekat kepada Allah. Dan diridhoi oleh Allah. Ketika itu terjadi, itu kan ada misalnya campur tangan doa kita. Dan kenapa kita membenci pemabuk ketika sudah berhenti mabuk masih kita membenci seorang pemabuk tanpa ada kesadaran kita untuk mengingatkan orang mabuk itu. Nah, kalau kita yang punya kekuasaan misalnya jadi RT, jadi di pemerintahan orang mabuk itu kan pantas ngelengkan kan, jangan di sini. Nah itu kan bisa menghentikan kemungkaran itu dengan kekuasaannya. Tapi kalau kita di sini itu bukan siapa-siapa, mau mengingatkan malah ditampar misalnya. Ya, kita kan tidak mampu itu, belum mampu. Lah itu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah? Kita doakan. Semoga Allah mengampuni dan memberikan hidayah. Jadi alhamdulillah pergerakan kami Pak Ustadz di Pati itu jamaah kami itu banyak yang pemabuk. Berasal dari pemabuk. Ada yang mantan narkoba yang keluar penjara, ini bagian ngopeni yang gitu-gitu. Makanya kalau ngaji yang bahas yang terlalu kenceng itu, pekeh itu kadang kami beliau-beliau itu pasti akan orang yang tidak pantas masuk masjid. Itu tadi kalau saya cerita, saya punya jamaah itu udah umur 60 lebih. Tapi emang
ya hidupnya nggak begitu kenal agama. Jadi tiap hari itu masih ngumpul sama anak-anak muda itu mabuk. Kemudian tak deketi, tak ajak ngobrol, ikut kajian kami, ikut majelis kami di Pati Kota itu kami punya komunitas namanya Komunitas Ojo Tua mengadakan selapanan jamaah Lembah Manah Padi. Jadi ketika pertama kan kami bahas tidak usah membenci, ngaji yang enteng-enteng gini, kita ajak berpikir positif, kita ajak berpikir secara rahmatan lil alamin. Itu terjadi apa? 1-2 kali ngikut, dia cocok ngaji dengan itu. Terus kemudian namanya sholat itu belum jarang, tidak pernah hampir apa, mungkin lebaran aja itu. Ketika sudah nyaman dengan kami, mau mabuk diajak anak muda itu kirim foto ke saya. Gus, mohon maaf ya mbah, aku tak mabuk dulu. Kan lucu ya, tapi saya bilang sama voice note, ya silahkan mbah, tapi itu ya sebelum minum baca bismillah sama baca istighfar. Siap loh, kayak pikirannya kan gini, wah ini kiai saya kok ya, teman saya kok udah ngasih rekom boleh mabuk, pikirannya kayak gitu. Baru 2 teguk atau 2 gelas itu, dia nangis, nggak diteruskan pulang, nangis, malu sama Allah katanya. Ya, saya ini mabuk itu udah larangan, saya mau minum ya baca bismillah, baca istighfar, kok saya masih melanggar minum, malu dia pulang nangis. Udah beberapa kali, kemudian belajar sholat, kan waktu muda namanya itu kan masih bisa ya sholat dikit-dikit, sholat lagi. Udah 2 sholatnya itu maghrib sama isya. Kerjaannya udah tua itu ngojek nih, Grab itu. Maghrib sama isya. Kalau terus ketemu saya, Gus, alhamdulillah saya sudah berhenti mabuk ya, sip aku. Aku ini juga udah itu sholat kamu berapa mbak tiap? Saya belajar nih 2 maghrib isya. Boleh Gus, boleh. Tapi jangan sampai yang 2 ini turun jadi 1 ya, aku bilang gitu. Jangan sampai turun 1. Ya, kamu kan masih punya utang 3 ini. Yang 2 sudah kamu jalankan, yang 3 belum. Yang subuh, zuhur, asar belum. Ya ini kalau kamu dengar adzan waktunya, kamu bilang sama Allah, ya Allah sudah waktunya sholat zuhur, tapi aku masih ndablek, ya Allah ampuni kami ya Allah. Benar dipraktekkan orang ini, emang ya saya hobi bercanda gitu sama tak usilin gitu. Dipraktekkan, lama-lama juga malu. Alhamdulillah ini sudah full. Iya ya Gus, saya ini kok tidak punya malu sama Allah ya. Kamu sudah minta maaf kok tidak mau sholat. Ya Allah saya tak dablek, tidak sholat dulu. Yang jadi problem itu ternyata kewajiban sholat Jumat, karena dia di kampung ini sudah dicap sebagai seorang yang tidak baik. Orang mau masuk masjid saja itu mungkin orang-orang yang kayak kita nih yang sering ngaji itu ngelihatnya mesti pandangan yang sinis, karena dari muda tidak pernah ke masjid. Di kampung ya udah orang tua kok, udah jelas gini Pak, pikirannya gitu. Tanya sama Gus saya ini yang kalau mau masuk masjid di desa itu kok nggak berani Gus, pasti digodai sama anak-anak yang pernah lihat saya mabuk. Udah gampang, kamu sholat di lain tempat. Ya, alhamdulillah ini udah ngikut saya 2 tahun. Jadi kalau ngaji itu udah giginya udah ompong, udah habis. Ya waktu kenal pertama ya dunia perempuan, dunia itu ya emang hari-harinya seperti itu. Aku ya Allah, kadang ya ampuni kami ya Allah, kami hanya bisa menemani seperti ini, tidak bisa mengarahkan yang lebih aku. Saya sendiri masih butuh pengarah. Nah, ini cerita kami di kampung di Pati seperti itu. Jadi alhamdulillah di sini yang ikut jamaahnya Ustadz Tomo ini udah belajar menata ibadahnya 5 waktu. Semoga istiqomah ditambah dengan amalia-amalia sunnah. Juga jangan entenglah kita berbagi. Kita enteng berbagi. Punya uang kita berbagi. Karena uang yang kita keluarkan lewat sedekah kita, lewat zakat kita,
itu sejatinya adalah kotoran yang masuk ke dalam diri kita. Kotoran kalau tidak dibersihkan, nah ini niscaya mesti akan merusak diri kita. Makanya kita itu kan kadang kalau terlalu pusing, terlalu pening, apa yang terjadi? Kita terlalu bingung, lupa bersyukur. Itu terjadi biasanya apa? Asam lambung. Kalau diteruskan, orang panik, orang takut, itu pasti gerak jantung kita itu berlebih ya. Jadi menurut medis itu kemarin saya baca-baca di Google itu, orang normal itu sekira getaran detak jantungnya sekitar 60 sampai 90 atau berapa, itu normal. Tapi kalau 90 lebih sampai 100 itu orang cemas atau panik. Coba sampean misalnya panik takut, misalnya punya angsuran belum kebayar, ada BRI datang misalnya, yang terjadi apa? Panik apa enggak? Nah, kalau panik itu terlalu, nah ini yang terjadi apa? Gerak apa? Jantung kita yang ketakutan itu merangsang gerak lambung kita yang mengangkat asam lambung itu, gas lambung itu. Yaitu kalau dibiarkan naik menutupi sebagian saraf-saraf motorik otak kita. Makanya kalau orang asam lambung itu pikirannya pusing, suruhlah apa-apa geraknya berat. Itu karena ya, makanya orang bingung, orang panik itu ternyata menyiksa diri kita. Coba belajar nafas. Setiap nafas itu kita belajar mensyukurinya. Oh, matur suwun ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau masih memberi kesempatan kami bernapas, diberi kesempatan untuk meneruskan tugas hidup, diberi kesempatan untuk menambah ibadah. Itu misalnya seperti kita punya kesadaran itu, kita pasti nafas kita itu akan ringan. Apalagi kalau keluarnya nafas kita barengi dengan zikir. Itu ada metodenya ini, ahlinya ini ya, bagian zikir ya. Nanti belajar itu zikir, ada dibarengi kesadaran. Itu bagaimana mengelola pikiran kita itu ketika untuk mengatasi kepanikan atau kecemasan yang berlebihan. Apa yang kita lakukan? Tarik nafas dalam. Sampai mau berantem sama saya, marah. Ketika tarik nafas dari perut 2 kali atau 3 kali, marahnya tambah apa kurang? Pasti kurang. Nah, itu teknik-teknik nafas. Itu diajarkan dalam thariqah juga ada. Dalam apa? Orang-orang Jawa dulu orang ada yang namanya semedi. Kalau Rasulullah itu ada kholwat. Itu bagian pengenalan diri itu. Nah, itu banyak metode. Coba kalau mau itu latihan nafas. Nah, olahraga itu kan untuk mengatur nafas juga, biar stabil. Ya, kalau badan sehat, pikirannya enteng, ya kita melakukan aktivitas apapun itu terasa ringan. Ya, kalau kita dipenuhi kebencian, kita lihat Mas Awal itu benci. Ya, Mas Awal ini temennya siapa lagi? Ya si A. Aku tuh benci sama Mas Awal misalnya, ketemu si A, pasti pikiran saya akan temennya Sawal. Lihat anaknya lewat, anaknya Sawal. Ya, itu yang menyiksa pikiran kita. Itu menyiksa pikiran kita. Udah lepaskanlah. Kita maafkan semuanya. Kita maafkan semua yang pernah terlibat dengan kita. Sehingga kita enteng menikmati hari kita beribadah juga enteng. Makanya sholat kita itu jarang khusyuk. Sudah ada yang bisa sholat khusyuk belum? Belum, sama kalau gitu. Sama. Ya, kadang kita itu kan, ya, tapi itu harus kita latih, belajar khusyuk. Ya, kita itu kadang sholat, usolli fardhul maghribi, baru walab dolin amin, pikiran kita sudah piknik. Kadang barang yang hilang, kontak hilang itu Fatihah baru Bismillahirrahmanirrahim itu ketemu. Oh iya, di kantong celana. Kadang itu ya kita. Itu kan kita seharusnya kalau saya ini sholat kok malah
piknik. Sementara jenengan misalnya sowan ngadep kepada Pak Kades misalnya di kantor desa, kita menghadap gini, Pak Kades ngomong, kita main HP. Pak Kades gemes apa enggak? Kita lagi rapat misalnya, anggap aja orang sholat jamaah itu lagi rapat menghadap kepada Allah. Kita kok pikirannya enggak pada Allah tapi mikir yang lain. Tapi apakah sah? Ya masih sah kalau syariat. Tapi kan nilainya yang kurang. Makanya supaya sholatnya tetap sama tapi nilainya berbobot sholat kita itu, sehingga Allah menurunkan rahmatnya, menurunkan ampunannya itu tidak tanggung-tanggung. Terkadang yang membatasi kan pikiran kita, yaitu kita harus melatih sholat yang khusyuk. Itu dalam kitab Bidayatul Hidayah yang di kitab Imam Ghazali juga yang disarai Syekh Nawawi Al-Bantani, kitab Muraqil Ubudiyah itu juga dijelaskan bagaimana cara ketika kita mau belajar sholat yang khusyuk. Ya, di antaranya kalau guru kami menyimpulkan dengan cara yang simpel. Ya, kita ini manusia kan terdiri dari beberapa unsur ya. Ada tubuh kasar, fisik, ada juga dimensi rohani, ada sukma, ada jiwa. Ya, kita itu ketika sholat itu masih kayak olahraga, masih pergerakan olahraga, fisik masih fisik. Ya, rohaniah kita itu loh belum kita ajak untuk sholat. Guru kami itu Syekh Abdillah Umar Fayumi pernah menjelaskan kepada kami ketika kita mau sholat, nah ini teknik. Nanti metode itu macam-macam. Coba kalau mau sholat, misalnya sudah madem, sudah komat, napas itu ditarik, dibikin rileks. Terus kita bicara sama diri kita, yuk semuanya, yuk ragaku, sukmaku, jiwaku, rohku, kita sama-sama menghadap sholat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Al-Fatihah, kirimi Fatihah kepada diri kita. Coba belajar. Nah, dengan itu ketika tubuh halus kita itu yang terdiri dari, di dalam diri kita ini kan ada unsur malaikatnya, ada unsur jinnya, ada setannya. Ya, minimal setan dalam diri kita itu, jangan lihat setan yang di luar. Ketika kita sering ajak dia, misalnya dia belum ikut sholat, bahasanya, ketika kita sering sebut, kita ajak ketika itu, lama-lama setan ini kan akan berhenti malu, sungkan. Misalnya Mas Rudi ini jarang jamaah di masjid. Ketika ada adzan, Pak Imam ngajak, ayah harus jamaah. Tiap hari itu loh. Lama-lama biasanya ngopi di sini, ada orang jamaah, ketika dibilangin itu malu apa enggak Mas? Nggak ikut jamaah. Nah itu loh teknik pengenalan dalam diri seperti itu. Dalam sukma kita, dalam jiwa kita itu kita diajari gitu. Kita tembung, bahasanya kita ajak. Jadi kalau dia belum sholat, korin kita itu, jin korin kita itu, belum ikut sholat, minimal ketika sholat dia tidak berhenti mengganggu kita. Itu yang diajarkan guru-guru kami seperti itu. Nah, apakah kita pernah mengingat itu? Makanya sholat kita itu jarang khusyuk. Sukma kita, pikiran kita, dimensi pikiran kita itu sering piknik. Nah, sholatnya di sini pikirannya sampai angsur dulu, pikirannya di Jawa. Ya, ini kan ya kurang bernilai lah. Nilainya bobotnya tuh kurang. Coba kita kalau itu. Makanya kalau malaikat pasti diajak sholat cepat. Soalnya malaikat itu tugasnya beribadah, sholat itu mengikuti sesuai tugasnya masing-masing. Tetapi kalau jin atau iblis yang ada dalam diri kita, itu kan tugasnya ganggu kita. Coba kalau mau sholat diajak, ditembung paribasan, ditembung. Ayo sholat semuanya, semua unsur dalam diriku, rohku, jasadku, sukmaku, nur Allahku, nur Muhammadku, nur Adamiku. Ayo kita sholat ya. Allah usolli fardhu maghribi, Allah Akbar, kita tembung. Apakah kita sudah belajar ke arah itu? Makanya sholat itu belajar sholat itu tidak ada habisnya. Ilmu itu kalau digali lebih dalam pasti masih ada yang dalam dan yang dalam. Ya, jangan kita terpancang, kita sudah umur segini kan ya
Yang kita lakukan seharusnya kan peningkatan nilai ibadah. Sholatnya tetap 5 waktu, tapi nilainya lebih berbobot. Ya, seperti itu. Makanya yang terjadi ya kita itu kadang masih kayak anak-anak, ya minimal sholat lah. Itu kan kalau syariat itu asal udah sesuai aturan syariat pasti diterima. Ya di sholatnya diterima, tapi bobot kadarnya sama-sama kelihatan satu karung, yang satu isinya batu, yang satu isinya kapuk atau busa, berat mana? Batu. Makanya sholat kita itu berbobot juga, nilainya harus kita tambahkan, kita tingkatkan. Nah, udah sepuh-sepuh ini kan bahas tasawuf, bahas masalah hati itu kan seharusnya ya lebih diperbanyak. Jangan hanya kita terjebak dengan urusan syariah kita sehingga melupakan nilai ibadah batiniah kita. Udah capek ya? Ya, alhamdulillah. Bisa dimengerti ya? Ya, mohon maaf kami bukan sedang menggurui jenengan, jenengan ini guru saya semua. Ya, kita berbagilah. Kita sama-sama berbagi pengetahuan yang diwariskan dari guru-guru kami kepada jenengan-jenengan. Ya, semoga dengan ini kita bisa lebih mempunyai kesadaran membangun hubungan baik kita, baik kepada Allah, hablum minallah, juga hubungan kepada hablum minan nas. Supaya apa? Kita bisa menjadi hamba yang pandai berterima kasih. Ya, kalau kita kan enggak ya, mau terima enggak mau kasih. Orang tua kita ngajarin ayo terima kasih. Jadi kalau kamu habis terima sesuatu, habis terima gaji juga harus berbagi kasih. Itu kan, apakah kita sudah mau terima enggak mau kasih? Nah itu kita kalau belajar seperti itu, oh iya ya, keren, luar biasa ternyata. Jadi kebetulan kami diberi sedikit pengetahuan dari guru kami, mewarisi ilmu-ilmu dari yang diajarkan guru kami. Saya belajar mengkasih juga setelah menerima mengasihi. Jadi ilmu itu selalu kontinu berjalan. Kebaikan itu tak akan putus sampai yaumil kiamat. Sedekah Mas Rudi yang berupa makanan minuman ini juga tidak putus. Karena apa? Ketika jenengan di sini misalnya, saya mengulas sedikit ilmu yang saya ngerti dan kami masih bareng-bareng belajar mengamalkan. Jenengan mendengar, mempraktekkan. Ketika minum, makan di sini, jadi energi untuk itu. Dan ini kan Mas Rudi yang sudah di rumah atau apa masih menerima transferan pahala. Sampai Mas Rudi misalnya sudah almarhum misalnya, ilmu jenengan sampaikan kepada orang lain, ini kan masih transferan pahala. Makanya kayak Kiai Tomo ini luar biasa, bisa gandeng orang-orang sini, nemani orang-orang sini, itu luar biasa. Jadi kita sepatutnya berterima kasih kepada Ustadz Tomo, kepada guru-gurunya. Makanya tadi sebelum ngaji kita mencoba menyambungkan ruh kita kepada guru-guru kita, berharap keberkahan, berharap ridhonya Allah. Nah ini cukup ya Mas Tomo ya. Semoga lain waktu bisa ketemu kembali. Amin. Nah, ini mohon maaf apabila yang kami sampaikan ini tidak berkenan atau banyak kesalahan, itu murni dari kebodohan kami, dari pengetahuan kami yang kurang. Apabila ada kebenaran, itu murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dimaaf, semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Wa billahi taufiq ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sepuh mawon banyak yang sepuh.